Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Halo, hai, student. Spesial saya ingin menyapa mahasiswa program studi manajemen pemasaran pariwisata. Terima kasih sudah klik link video ini dan menonton. Video ini merupakan pendahuluan dari rangkaian pembelajaran manajemen industri perjalanan wisata. Merupakan sebuah pengantar dari saya dalam persiapan menghadapi satu semester ke depan. Dalam kurang lebih 10 sampai 15 menit, saya akan menyampaikan 3 hal yang penting dalam video ini. Yang pertama adalah pembahasan rencana pembelajaran semester. Yang kedua, saya ingin membahas jadwal dan metode pembelajaran. Terakhir, kita akan bahas kriteria penilaian dan ground rules. Hal-hal nanti yang akan kita bahas, saya sampaikan adalah sesuatu yang penting dalam mata kuliah ini dan besok akan kita ulang sedikit kembali. Tapi harapannya Senin pagi jam 8 itu kita tidak perlu mengulang sedemikian rupa. Karena Anda bisa mengulang kembali rekaman video ini. Dan besok kita tinggal menyepakati beberapa hal yang penting. Sebelum memulai, ada baiknya saya memperkenalkan diri. Ada beberapa di antara Anda yang mungkin sudah pernah melihat saya, mungkin berpapasan, mungkin pernah saya tidak tahu. Saya juga mudah-mudahan bisa melihat Anda nanti ketika sudah keadaan normal. Nama saya Tommy Andrianto. Ini informasi mengenai saya, informasi umum. Nomor HP saya Anda tahu di WhatsApp group sudah saya share. Lalu saya education formal saya pernah di STPNI Bandung 2 kali. Lalu saat ini saya sedang mengikuti atau tahap akhir lah disertasi tahun ini, mudah-mudahan akhir tahun S3 di Hong Kong Polytechnic University, program Doctor of Hotel and Tourism Management. Saya punya pengalaman kurang lebih 18 tahun ya semenjak saya lulus kuliah. Sebelumnya juga saya punya pengalaman dan saya pernah di industri 6-7 tahun. Saya pernah di airline, saya pernah di travel agent, pernah di hotel. Lalu kita pernah bersama tim membuat sebuah travel agent, ya. Dan saya pernah jadi tour guide, tour leader yang freelance waktu itu. Terakhir saya juga menjadi business coach dalam beberapa bisnis di inkubator bisnis Polban dan lain sebagainya. Ini beberapa tanda pengenal saya dulu ya sebagai tour guide dan tour leader Indonesian Tour Leader Association dan HPI. Saya juga sampaikan perlihatkan beberapa sertifikat. Satu sertifikat yang berhubungan dengan industri perjalanan wisata ini adalah Abacus yang sekarang berubah menjadi Saber. Saya punya beberapa teaching experience, terutama saat ini saya menjadi pengajar di Hong Kong Polytechnic University sambil kuliah, dan beberapa kali saya mengajar di UPI, di NH, dan saya pengajar tetap di Politeknik Negeri Bandung. Semester ini dibalik berbagai kesibukan dan di masa pandemi COVID-19, saya diminta untuk mengajar, sharing kembali mengenai mata kuliah manajemen industri perjalanan wisata. Karena semester ini delivery online, dibalik kesibukan dan pandemi, saya terima, dan ini sesuatu yang menantang buat saya dan Anda semua, saya yakin. Dan saya sudah tidak sabar untuk kita memulai perkuliahan kita. Oke, cukup deh tentang saya ya. Kita sudah akan memulai. Saya berharap begitu Anda menonton video ini juga Anda melihat RPS, ya, rencana pembelajaran semester. Saya perlihatkan terlebih dahulu RPS-nya. Ini RPS-nya. Oke. Berikut RPS-nya saya cek. Hal yang pertama ingin saya bahas adalah RPS ya ini ya. Saya percaya semua sudah membaca dan melihat-lihatlah, ngintip-ngintip dari RPS ini. Karena sudah saya sampaikan di WhatsApp grup beberapa hari yang lalu. Mata kuliah
MIPW atau Manajemen Industri Perjalanan Wisata ini dirancang untuk memperkenalkan, membahas, dan mengajak mahasiswa untuk berinteraksi, mengenal lebih dalam ruang lingkup mengenai industri perjalanan. Agak mustahil memang jika kita belajar industri perjalanan wisata yang begitu besar ini dalam satu semester. Tetapi kita coba berusaha, karena Anda mungkin paham industri perjalanan wisata itu terdiri dari 5+1 elemen utama. Itu yang pertama adalah atraksi wisata, tempat yang Anda kunjungi, tempat yang Anda ya, apakah itu atraksi, apakah itu tempat, pokoknya atraksi wisata, dan ini dibahas di mata kuliah lain. Lalu adalah transportasi darat, laut, udara, akomodasi, hotel, makan minum, ya, yang keempat, dan kelima adalah souvenir shop, oleh-oleh. +1, kenapa saya tambahkan +1? Karena ada lain-lain seperti dokumen perjalanan, visa, paspor. Sekarang ini rapid test, swab test, karena untuk berpergian Anda harus memiliki itu. Tidak lupa pula, saking kompleksnya industri perjalanan wisata, agen perjalanan memiliki banyak sekali produk, tiket, paket tour, land arrangement, free and easy, dan banyak lain. It's a little bit impossible for you to learn all of it in one semester, but let's try. Tapi core inti dari mata kuliah ini, karena saking kompleksnya tadi, saya hanya ingin menyampaikan 3 core penting. Ya, ini juga bagian dari evaluasi semester sebelumnya dan permintaannya. Pertama yaitu membahas mengenai penerbangan udara, termasuk sistem dasar reservasi, penentuan harga tiket, dan lain sebagainya tentang air transport. Kedua, kita akan masuk ke topik agen perjalanan wisata. Ini kurang lebih dari pertengahan semester sampai sebelum akhir, pembuatan jadwal, itinerary, paket tour, karena ini diyakini salah satu core kompetensi yang perlu Anda kuasai di mata kuliah ini. Dan ketiga adalah operasional tour tersebut. Sedikit sharing nanti mengenai guide, mengenai pembuatan konten pemanduan wisata. Terdapat 15 pencapaian ya di sini, capaian pembelajaran mata kuliah yang perlu Anda baca. Mudah-mudahan terlihat, saya tidak sengaja besarkan karena saya yakin Anda bisa membaca dari WhatsApp grup RPS yang saya sampaikan. Jadi ada 15 capaian pembelajaran dari yang tadi saya bahas, lalu ada beberapa ringkasan topik yang di situ bisa Anda lihat. Jika ada perubahan nantinya, kita akan bahas, terutama jika Anda tahu ada kegiatan prodi, kegiatan kemahasiswaan penting yang membutuhkan Anda untuk aktif di sana, kita akan lihat ya. Saya juga sampaikan juga di situ jadwal perkuliahan ya, jadwal pembelajaran di sini. Waktu kita perkuliahan kita jam 7 pagi sampai 9.30 hari Senin. Lalu saya senang sekali jika Anda mau berkonsultasi, bertanya pada saya atau mengklarifikasi beberapa hal. Anda bisa kontak saya lewat WhatsApp atau telepon jam 9.30 sampai jam 12 hari Senin. Tapi di luar itu, you can call me, you can email me 24 hours in a week. So it's okay. But maybe takes me time to reply your email. And I prefer you to interact with me, consult something with me through email. That is the best way if you want to keep touch with me. I'm familiar with email. I will always open my email triple times a day. So it is better if you can send me email. Okay? Saya sebenarnya ingin sekali ada pembelajaran praktek waktu saat saya merencanakan RPS ini. Seperti tahun-tahun sebelumnya, kita belajar banyak di lab ya, tentang JDS, tentang tour, bagaimana Anda mencari bahan, konten pemanduan, dan lain sebagainya. Tapi kondisinya tidak mungkin, jadi Anda perlu lihat baik-baik di sini. Nanti akan kita coba simulasi atau demo online di beberapa week ya, yang warna orange. Tapi intinya saya jelaskan sedikit mengenai jadwal. Akan ada 5-6 live streaming seperti ini, seperti hari Senin maaf, nanti. Jadi at least 4 lah, or 5 lah. Saya ingin kita berinteraksi. Tapi kalau Anda minta every week, let's talk about it tomorrow. Okay? Setelah itu kita akan melakukan 2 diskusi. Yang diskusi ini akan kita padatkan di Google Classroom.
akan dilakukan pertemuan kedua dan pertemuan ketujuh. Jadi diskusinya ini saya kasih delivery Anda isu dan Anda bahas, lalu Anda bisa komentar argumen dengan komentar teman Anda. Lalu kita punya case study. Case study ini akan saya deliver 1-2 web atau video, lalu Anda baca, lalu Anda komentar. Itu partisipasi di kelas. Tanpa kita harus online, tapi Anda bisa secara offline mengirimkan kepada saya. Lalu tadi seperti saya bilang ada 3 kali simulasi. Simulasi mencari tiket, reservasi. Saya kasih Anda video tutorial nanti. Mungkin belum tadi saya jelaskan, ada 6-7 video tutorial yang ingin saya share pada Anda, lalu Anda pelajari. Lalu bisa kita simulasikan, lalu saya kasih feedback. Apa saja? 3 tadi, tiket penerbangan atau reservasi, kedua pembuatan paket tour yang sederhana, terakhir konten pemanduan, simulasi-simulasi ini yang Anda lihat. Anda lihat di sini week 14 ya, tentang simulasi pemanduan. Lalu ada 2 kali essay paper. Yang pertama itu progress paper dari mulai awal sampai tengah-tengah. Lalu terakhir adalah project video UAS yang saya nilai sebagai final test. Oke, jadi tidak ada final test tertulis, ABCD dan lain sebagainya, tetapi Anda mengerjakan project dan essay dan itu masuk ke dalam nilai UAS. Oke, itu ya. Mohon sekali lagi cek jadwal dan RPS. Ini saya sangat berharap Anda baca dulu mengapa video ini kita buat, karena itu ya. Saya ingin Anda benar-benar mengeksplorasi RPS dan Anda catat sesuatu yang Anda perlukan. Bahkan kalau Anda perlu tidak setuju misalkan atau ada yang ingin Anda sampaikan, please let me know. Karena metode pembelajaran ini saya berharap kita bisa pakai interaktif lecturing, jadi saya sampaikan isu, Anda argumen, lalu ada reading and review dari sebuah video atau website atau paper, lalu saya encourage banget discussion dua arah. Terutama essay paper juga Anda bisa self study tanpa Anda harus nongkrongin Senin jam 8 atau jam 7 pagi sampai 9.30. Jadi Anda bisa membuat itu. Terakhir Anda bisa membuat project video merangkum seluruh pembelajaran Anda dari tengah sampai akhir semester. Berikut bobot penilaian ya. Yang ketiga nih, poin terakhir yang ingin saya bahas yaitu kriteria dan bobot penilaian. Saya bagi ke dalam 4. Class participation dan discussion itu berbobot 20%. Jadi ini ongoing, berkesinambungan dari awal sampai akhir. Itu sebabnya Anda partisipasilah dalam beberapa kali nanti review dan reading tadi. Lalu ada discussion. Saya berharap Anda ikut dalam discussion, kurang lebih 2 discussion dan partisipasi kurang lebih 3, jadi total 5. Ya. Sesuatu yang saya ajak Anda berinteraksi dalam Google Classroom rencananya nanti. Lalu kita punya essay tadi, progress essay yang pertama itu 10%, saya nilai sebagai UTS, kurang lebih week 8 atau week 10 kita lihat nanti. Yang ketiga itu simulasi ini saya nilai juga, bobotnya total 30%. Simulasi ini ingin mengukur kemampuan Anda setelah melihat tutorial dari saya, bagaimana reservasi tiket yang sederhana sampai yang mungkin advance nanti saya perlihatkan. Lalu membuat paket tour, mencari harga-harga paket tour, sederhana 1 hari mungkin atau grup. Nanti kita lihat bagaimana kemampuannya. Terakhir, simulasi konten pemanduan. Jadi saya kasih Anda sekali lagi tutorial videonya, lalu Anda belajar dan submit nilainya di LMS yang kita pakai, Google Classroom. Terakhir, bobot nilai untuk essay dan video. Essay terakhir itu, essay papernya 10% bobotnya. Dan videonya worth 30%. So, be creative, be unique. You can take the video record somewhere in your favorite destination or attraction area. Merupakan sebuah kesimpulan ya. Kalau essay papernya merupakan sebuah kesimpulan dan durasi videonya kurang lebih 10 menit. Detail teknis mengenai ini akan kita bahas nanti. Oke. Begitu tadi, tolong dibaca. Oke, deskripsi penilaiannya. Dengan senang hati kita bisa bahas. Lalu ada aturan-aturan main di sini. Tolong nanti Anda baca. RPS ini sudah saya buat sedemikian rupa. Mudah-mudahan bisa Anda baca dan detail. Terutama kalau pada saat live streaming Anda masuk on time. Lalu Anda bisa interaksi dengan saya. Mute, unmute jika Anda perlu.
hidupkan video, aktifkan suara jika Anda ingin berbicara. Saya pikir itu lebih dari 10 menit informasi pendahuluan dari saya sebagai pengantar perkuliahan ini. Lebih kurangnya kita akan bahas hari Senin jam 8. Sekali lagi saya buka Zoom linknya itu 7.30 ya. Tapi kita mulai jam 8, jadi 7.30 bagi Anda yang punya waktu bebas, bagi Anda yang bisa chit-chat sebentar dengan saya terkait apapun, yuk kita ngobrol 7.30 hari Senin. Dan sekali lagi consultation time itu 9.30 sampai 12, tapi saya sangat prefer email. You can email me anytime, subuh, dini hari, it's okay. But I will read it first. Every time I read triple times email a day. Usually I open all the time. Then I will answer you because tidak tenggelam ya. Email itu sesuatu yang saya sukai karena tidak tenggelam dan bukan social media. That is my working tools. Oke. Terakhir saya berharap semester ini kita bisa menjalani perkuliahan dengan sangat baik, lancar. Mohon jaga kesehatan, keluar jika penting sekali 3 hal, penggunaan masker, jaga jarak dengan orang lain, cuci tangan, hand sanitizer, itu yang paling penting. Dan semuanya jangan hanya melihat materi dari saya, tambah wawasan Anda dengan membaca. Yuk kita diskusikan. Sangat senang dan sangat menunggu waktu pertemuan dengan Anda. Mudah-mudahan kita bisa melakukan semester ini dengan sangat lancar, smooth. Oke, terima kasih banyak. Sekian video pengantar dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu hari Senin. Bye.